Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu Elektronika 1 dengan saya Atika Suryani. Judul perkuliahan kita sekarang adalah BJT. Ada yang tahu BJT kepanjangan dari apa? Tahu bipolar aja, Bu. Bipolar. Oh ya, benar. Benar sekali, Aska Fauzan. Jadi BJT kepanjangan dari bipolar junction transistor, yaitu B artinya 2, junction artinya sambungan, transistor. Nah, kemudian di sini ada beberapa elemen-elemen elektronik. Ada yang tahu kira-kira yang mana ya transistor di sini di gambar ini? Coba Aska. Ya, Bu. Gambar transistor yang mana? Transistor itu kakinya ada 3 ya, Bu? Ya, benar. Jadi transistor itu biasanya ada 3 kaki. Jadi tidak seperti elemen elektronik yang lain, transistor memiliki 3 kaki. 3 kakinya terdiri dari apa aja? Nanti akan kita ulas di kuliah ini. Jadi di perkuliahan ini kita akan outline perkuliahan akan kita bahas adalah history dari BJT, apakah BJT, kemudian tipe dan simbol dari BJT, kemudian operasional BJT dan aplikasi dari BJT, bipolar junction transistor. Nah, jadi sejarah transistor itu pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh tim dari Bell Laboratories dan memenangkan Nobel pada tahun 1956. Jadi di sini disebutkan bahwa transistor adalah salah satu penemuan yang sangat signifikan di abad 21. Seperti itu, oleh William Shockley, Walter Brattain, dan John Barden. Ada alasan sendiri kenapa transistor disebut sebagai most significant invention di abad ke-21. Ini akan kita ulas lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi, BJT, pertama-tama kita akan membahas tentang konstruksi BJT. BJT itu pada dasarnya terdiri dari 3 doping semikonduktor. Dia disusun dari semikonduktor yang dipisahkan oleh 2 PN junction. Jadi kenapa dia punya 3 kaki? Itu karena dia memiliki 3 region atau 3 daerah yang disebut dengan emitter, base, dan kolektor. Nah, jadi di 3 kakinya itu terdapat emitter, base, dan kolektor. Ada beberapa tipe dari BJT, diantaranya adalah NPN dan PNP. Jadi NPN atau negatif, positif, dan negatif, juga ada PNP. Jadi untuk kerja dari BJT ini menggunakan holes dan elektron sebagai carrier dari arus di struktur transistor. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar berikut adalah struktur dari transistor. Terdapat kolektor, base, dan emitter. Di sini struktur dari transistor NPN ya. Jadi ada juga yang disebut dengan base collector junction dan base emitter junction. Nah, untuk simbol BJT itu bisa kita lihat terdiri dari base, emitter, base, dan kolektor, dan terdapat 2 jenis, NPN dan PNP. Untuk yang NPN kita lihat arah tanda panah ke bawah menuju ke emitter, sedangkan untuk PNP arah tanda panah menuju ke basis. Nantinya ini akan berpengaruh pada arah arus, pergerakan arus di dalam transistor. Nah, bisa kita lihat di sini ada simulasinya bagaimana arus bergerak dari emitter menuju kolektor. Di dalam region PN type basis itu terdapat pole positif, kemudian dia mengalir saat sambungan mencapai nilai 0,7 volt biasnya.
kemudian arus akhirnya mengalir dari emitter ke kolektor, seperti itu. Nah, ini tadi. Jadi ini yang perlu kita pahami ya. Terdapat dua jenis BJT, yaitu NPN dan PNP, dan di sana terdapat arah arusnya. Jadi untuk NPN, arah arusnya adalah arus dari kolektor berjalan menuju emitter. Sedangkan PNP sebaliknya, dari emitter menuju kolektor. Ya. Kemudian terlihat di sini simulasi operasi dari BJT. Dari rangkaian terlihat itu terdapat dua power source atau dua baterai seperti itu, kemudian disambung dan akhirnya sambungannya akan mengalirkan arus dari emitter kolektor ke emitter atau emitter ke kolektor atau sebaliknya. Nah, kira-kira nih anak-anak, apa ya aplikasi dari BJT itu? Kira-kira kok akhirnya BJT itu disebut sebagai most invention di abad 21 ini? Kira-kira apa aplikasinya BJT? BJT ada di kehidupan sehari-hari. Oh ya, Bu. Silahkan, Aska, silahkan. Untuk saklar bisa, Bu. Oh, bisa. Jadi BJT Saklar juga lampu. bisa jadi saklar. Kalau dari ilustrasi ini, ada yang lain? Biasanya dia sehari-hari bisa dia untuk saklar. Jadi sebagai switch. BJT juga bisa digunakan sebagai switch. Selain itu, mungkin ya ini ilustrasinya. Jadi kita tahu HP kita, di sana ada chip. Nah, itu dibangun dari transistor namun ukurannya nano. Laptop kita, HP kita, dan lain-lain itu dibuat dari transistor. Dasarnya, tapi ukurannya nano, bisa dibayangkan nano, 0,10 pangkat minus 9. Dan dia bisa memiliki power yang sangat luar biasa, seperti itu. Nah, ini, di video ini kita akan bisa lihat mikroprosesor yang ada di dalam komputer kita, semuanya itu dibangun dari transistor yang berukuran nano dan terdapat jutaan transistor di dalam satu chip. Nah, dibuat dari silikon, semikonduktor, dia bentuknya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada rambut kita. Lebih kecil, ini ukuran rambut, sedangkan nano ukurannya lebih kecil lagi, transistor kita. Ada billion transistor di dalamnya. Di ukuran 10 mm itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk referensi kuliah kita. Terutama saya menggunakan electronic device Prentice Hall dari Floyd. Kemudian, nah waktunya untuk quiz. Quiz, Bu. Ya. Coba ini yang nanti bisa menjawab quiz akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, ini ya kuisnya. Ya. Yang pertama, BJT memiliki 3 terminal. Apa saja terminalnya? A basis, B emitter, C katoda, D kolektor. Yang mana jawabannya? Kemudian yang kedua ya, langsung soal yang kedua. Terdapat 2 jenis BJT. Manakah yang benar di antara A, B, C, dan D? Saya beri waktu 1 menit ya untuk mencari jawabannya. Silakan.
Yang sudah menemukan jawabannya boleh angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Aska? Tadi BJT itu kecuali ya, Bu ya? Iya, kecuali. Oh, kalau kecuali berarti katoda ya, Bu ya? Benar. Jadi Katode bukan. benar. Jadi ada 3 terminal kecuali katoda. Untuk pertanyaan yang kedua, ada 2 jenis BJT. Negatif, positif, negatif, NPN, dan Ya, positif, negatif, positif ya, Bu, PNP. benar. Benar sekali. Terima kasih Aska. Akan saya catat untuk mendapatkan nilai tambahan ya untuk selanjutnya. Terima kasih, Bu. Baik, benar. Jadi BJT memiliki 3 terminal kecuali katoda dan dia terdiri dari NPN dan PNP. Baik, demikian perkuliahan kita. Untuk lebih jelasnya bisa mengenai semikonduktor dan dioda bisa dilihat di web kita ya, elektronika.sv UGM. Nanti di sana akan ada beberapa materi dan video mengenai alat-alat elektronik dan juga mengenai dioda dari hasil praktikum kita. Ya, Bu. Baik, demikian perkuliahan kita kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas ilmunya. Terima kasih, sama-sama.